Baik, selamat pagi anak-anak. Pak Jarod berharap hari ini kalian bisa sehat semuanya, bisa mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik ya. Pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Pak Jarod sudah menjelaskan di kelas dan hari ini kalian coba akan mengulang melalui online pembelajaran kali ini ya. Nah, pada persamaan kuadrat ini kompetensi dasar yang akan kita capai yang pertama adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristik berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya ya. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Ada dua kompetensi dasar yang harus kalian kuasai ya. Dari kompetensi dasar ini kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuannya apa? Dengan kita mengetahui kompetensi dasar ini, yang pertama, kita akan menentukan, kita harus tahu bentuk umum persamaan kuadratnya, ya. Kita harus bisa menentukan, kalau nggak bisa, kita nggak akan bisa mengerjakan itu persamaan kuadrat. Yang kedua, kita akan analisa faktor-faktor bentuk aljabar dalam persamaan kuadrat. Yang ketiga, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara satu, pemfaktoran ya. Yang kedua, kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Itu cara yang kedua. Dan cara yang ketiga, kita akan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Semuanya akan sama hasilnya ya. Tergantung kamu pengen menggunakan yang mana ya. Dan materi pembelajaran kali ini, materi yang akan Pak Jarod sampaikan adalah yang pertama tentang bentuk persamaan kuadrat. Tadi tujuannya menentukan, kita harus tahu bentuknya dulu. Bentuk persamaan kuadratnya itu seperti apa. Yang kedua, kita akan membentuk persamaan kuadrat dari persamaan lain. Artinya ada bentuk persamaan yang berbeda dan itu harus kita buat sama seperti persamaan kuadrat. Ada beberapa faktor yang bisa membentuk itu ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat. Nah, kita dengan menentukan persamaan kuadrat itu kita punya tiga cara ya. Yang satu adalah dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran ini nanti banyak contoh yang akan kita pelajari di sini. Yang kedua yaitu tentang kuadrat sempurna. Dan yang ketiga dengan rumus ABC sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi yang kita sebutkan tadi ya. Nah, sebelum masuk ke materi, mengapa kita harus mempelajari persamaan kuadrat? Sebenarnya persamaan kuadrat itu untuk apa? Apakah memang berguna untuk kita? Ya, ternyata sangat berguna. Ya, dalam permainan basket kita bisa menentukan panjang lintasan. Panjang lintasan seperti apa toh? Persamaan kuadrat itu kayak apa bentuknya? Tahu nggak? Bentuknya adalah parabola. Semua lintasannya bentuknya parabola. Pada saat kita melempar bola ke bola basket, kering basket, itu kan lintasannya nanti akan melengkung, ya kan? Itu juga bentuk persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat juga dipakai dalam persamaan Bernoulli, ini yang dipakai diaplikasikan dalam dunia penerbangan. Tekniknya ada di sini, di penerbangan itu. Kenapa bisa terbang? Karena memang harus dirumuskan ya. Selanjutnya persamaan kuadrat juga dapat dipakai untuk menentukan lintasan peluru. Lintasan pelurunya melengkung, busur panah juga akan melengkung seperti ini, gitu ya, akan melengkung. Nah, dapat digunakan juga untuk menentukan tinggi dalam waktu tertentu pada saat benda dilempar ke atas. Bentuknya akan parabola juga karena bentuk persamaan kuadrat ya. Selanjutnya dapat digunakan juga untuk menentukan letak tempat jatuhnya batu yang dilempar ke atas. Batu dilempar, nanti kira-kira jatuhnya di mana? Ada, bisa kita tentukan, tapi dengan rumus persamaan kuadrat
Itu ya, kira-kira yang akan kita pelajari, apa yang akan kita peroleh dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama, kita langsung masuk materi. Materi yang pertama kita adalah bentuk persamaan kuadrat itu sendiri. Bentuknya apa? Ya, bentuknya ini. AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Artinya, ada dua sisi kanan dan kiri. Yang sebelah kiri ada bentuk persamaan, yang sebelah kanan itu harus 0. Harus dinolkan. Harus bentuk seperti ini ya. Nah, syaratnya juga A-nya tidak boleh 0. Kalau A-nya 0 gimana ini? Kalau A-nya 0 berarti tidak ada X kuadratnya. Artinya tidak ada persamaan kuadratnya. Tinggal BX plus C kan? Kalau BX plus C itu persamaan apa? Linier, persamaan garis lurus. Kalau kuadrat itu bentuknya akan melengkung ya. Seperti parabola. Nah, ini contohnya. Ini contoh persamaan kuadrat. X kuadrat plus 3X plus 4 itu sama dengan 0. Tapi kita juga harus tahu ABC yang ada di sini. Ini kan X kuadrat melekat A, BX melekat B-nya ini. Ini ada angka, koefisien, dan C ya. Kita harus belajar menentukan ABC-nya dulu sebelum masuk ke sana ya. Lihat, A-nya berapa ini? A-nya 1, Pak. Nggak ada angkanya berarti 1 ya. B-nya 3X. Oh, berarti B-nya 3. C-nya berarti 4. Gampang ya. Nah, ini 2X kuadrat min X plus 4. Berarti A-nya berapa? Gampang itu, Pak. A-nya 2, B-nya ini min X. Oh, berarti min 1. C-nya berapa? 4. Ya, cocok ya. C-nya 4. Selanjutnya, nah ini X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Nah, ini A-nya berapa? 1, B-nya min 3, dan C-nya min 4. Ya. Ini X kuadrat min 4X. Berarti A-nya berapa? A-nya 1, B-nya berapa? Min 4. C-nya jelas 0 karena C-nya nggak ada di sini, ya kan? Nah, sekarang yang di sini X kuadrat min 4 sama dengan 0. Berarti A-nya 1, B-nya 0. C-nya berapa? C-nya ini, Pak, min 4. Oh iya, cocok. C-nya min 4. Kalian harus pahami ini untuk menentukan ABC-nya ya. Nah, kalau sudah paham tentang ini, kita akan mencoba melihat membentuk persamaan kuadrat dari persamaan lain. Nah, kok bisa, Pak, dari persamaan? Ada macam-macam bentuk yang kamu dikelabui tidak membentuk persamaan kuadrat. Contohnya ini ya. 3 per X sama dengan X plus 4. Ini nggak ada kuadratnya, tapi di sini dibagi X. Otomatis ini kita kalikan silang. Nah, X yang di bawah ini kita kalikan dengan sisi yang kanan ini. Jadi 3 sama dengan X kali X plus 4. Ya kan? Nah, jadinya ini 3 sama dengan X kuadrat plus 4X. Ini baru menjadi persamaan kuadrat. X kuadrat plus 4X min 3 sama dengan 0. Contoh berikutnya, 4X kuadrat plus 2 sama dengan X min 5. Ada X kuadratnya, Pak, tapi sisi sini belum 0, harus kita nolkan. Nah, jadinya seperti ini. X-nya di sini menjadi min X, min 5-nya jadi 5 plus 2. Nah, jadinya seperti ini. 4X kuadrat min X plus 7 sama dengan 0. Ya. Contoh yang ketiga ini, contoh yang ketiga. Nah, bentuk perkalian 2X plus 3 dikali 4X min 5. Ini kita kalikan. Setiap suku yang di sini kita kalikan. 2X kali 4X. 2X kali min 5. Ya kan? Terus 3 kali 4X. 3 kali min 5. Hasilnya ini. Nah, ini tadi yang 2X kali 4X. 8X kuadrat. 2X kali 4X. Min 10X. Ini 12X dan yang di sini min 15 sama dengan 0. Nah, hasilnya berapa? 8X kuadrat plus 2X min 15 sama dengan 0. Ini sudah membentuk suatu bentuk persamaan kuadrat.
Oke, setelah kita mengetahui bentuk persamaan kuadrat, ya, bentuknya seperti itu, harus ada x kuadrat plus bx plus c harus sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadratnya. Yang pertama, kita akan menggunakan cara pemfaktoran. Ya, ini cara yang paling mudah, tapi harus berpikir logis dan kritis karena banyak bentuk yang berbeda. Nah, ini bentuk biasa ya. Ini bentuk yang mudah kita pelajari kalau yang ini. Nah, kalau ada bentuk x kuadrat seperti ini, hasilnya pasti nanti karena x kuadrat nanti perkalian apa? X kali x. Jadi otomatis akan seperti ini ya. Nah, kita tinggal menentukan angka yang ada di sisi kanan X-nya. Ini berapa di sini ya? Kita akan menentukan itu. Nah, untuk menentukan angka-angka yang di sini, kita harus cari faktornya. Faktornya siapa? Faktornya sebenarnya faktornya 8 ini kalau X-nya itu di sini 1, X kuadratnya. Kalau A-nya 1, maka sebenarnya kita cari faktornya 8. Faktor itu apa toh? Faktor itu perkalian yang menghasilkan 8. Nah, ini contoh 1 kali 8, 2 kali 8. Habis, ternyata habis 2 kali 8. Ya, lihat di sini, ini angkanya 6. 6 ya. 6 itu kira-kira didapat dari mana? Mungkin nggak 1 tambah 8 itu 6. Enggak. 8 kurangi 1, 6? Enggak. Yang kita dapatkan di sini 2 dan 4 ini 2 tambah 4 itu 6 Pak. Maka faktornya adalah 2 dan 4. Nah terus tandanya apa Pak di sini Pak? Nah tandanya adalah plus semua. Kenapa plus semua? Karena mintanya 6. Nah karena di sini mintanya 6, berarti ini adalah plus 2 ditambah plus 4. Berapa jadinya? Plus 6 di sini ya. Nah, inilah 6 ini. Tanda dalam persamaan kuadrat akan sama kalau dia sifatnya menjumlahkan, ya kan? Nah, ini tanda positif ini. Tanda positif ini adalah jumlah faktornya. Berapa? Ini plus kali plus. Ini kan? Ini tanda jumlah faktor di sini. Plus kali plus, hasilnya plus di sini. Ya. Nah, semua tandanya adalah positif karena menjumlahkan ya. Maka perkalian hasilnya di sini juga harus positif. Nah, maka kalau di sini X plus 2 kita cari X plus 2 sama dengan 0, X-nya ketemu min 2. X plus 4 sama dengan 0, maka X-nya ketemu min 4 ya. Maka himpunan persisanya adalah min 2, min 4 atau dibolak-balik tidak masalah ya. Nah, contoh lain sekarang. Nah, ini X kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Ini min ya. Tadi positif kan? Ini min. Nah, sama tetap X gini ya. Cari faktor 1 kali 8, 8. Faktornya juga sama Pak, 2 kali 4 dan 1 kali 8. Iya kan? Ya udah masukkan aja 2 dan 4. Kenapa? Karena jumlah di sini adalah 6, gitu kan? Jumlah di sini 6. Maka sini 2 tambah 4 itu 6. Tapi tandanya apa? Tandanya apa? Ini karena ini min Pak. Maka tanda dalam PK juga sama. Tapi tandanya apa? Nah, ini jumlah faktor. Ini tandanya apa? Kita masukkan sini. Ini min Pak. Min kali min hasilnya positif. Di sini positifnya. Di sini min 2 ditambah min 4. Hasilnya min 6 yang di sini Pak. Jadi kalau di sini min, di sini min, di sini min. Min kali min hasilnya positif. 6-nya ini menjumlahkan tapi min ya. Jadi semuanya min, menjumlahkan loh ya. Nah, maka kita simpulkan bahwa X-nya berapa sekarang? Semua tanda negatif dulu. Ya, semua tanda negatif. Karena 6 adalah jumlah dari 2 dan 4. Ya kan? X-nya min 2 sama dengan 0, X-nya sama dengan 2. X-nya min 4 sama dengan 0, X-nya ketemu 4. Ya.
Maka himpunan penyelesaiannya adalah 2,4. Contoh selanjutnya ini. X kuadrat min 2X min 15 sama dengan 0. Tetap sama, bentuknya X kali X, ya kan? Faktornya apa? 1 kali 15. Ya kan? Faktornya 1 kali 15, 3 kali 5. Kita pilih yang 3 kali 5 kan? Kenapa pilih 3 kali 5? Karena mintanya di sini min 2. Min 2 mintanya. Min 2 itu dapatnya dari mana? 5 tambah 3, 3 tambah 5, atau 5 kurangi 3, atau 3 kurangi 5 kan gitu kan. 5 dan 3 kita masukkan dulu, ya kan. Karena kita jelas pengennya ini. Set. Coba lihat. Di sini mintanya kecil, min 2. Min 2 itu kira-kira dapatnya dari mana? Ya ini positif 3 dikurangi 5. 3 kurangi 5 berapa? Min 2. Terus ini min kali plus kan gitu tuh. Lihat ini. Tanda tidak sama. Kalau min tandanya tidak sama, ya. Nah, kalau di sini min mesti selisih faktor. Akan terjadi selisih ya. Ini selisih 3 kurangi 5. Kalau tadi penjumlahan kan, kalau di sini positif akan terjadi penjumlahan. Kalau di sini min sini plus mesti selisih faktor. Kalau dikalikan mesti min kali plus ya hasilnya min di sini, ya kan? Ini tandanya berbeda. Yang besar min, yang kecil plus karena mintanya min, ya kan. Maka ketemu X-nya sama dengan 5 dan X-nya sama dengan min 3. HP-nya 5, min 3. Contoh selanjutnya. X kuadrat plus 5X min 24. Nah, di sini tetap X kali X. Nah, ini X 1 kali min 24 ya. 24 ya. Min plusnya nggak usah dipikir ya. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8. Ada lagi nggak? Nggak ada faktornya. Ada Pak, 4 kali 6. Tapi kita pilih yang 3 kali 8. Kenapa? Karena 5 itu dapatnya dari 8 kurangi 3. Atau 3 kurangi 8 dapat 5. Nggak tahu itu min atau plus, kan gitu. Maka kita masukkan 3 dan 8-nya, ya kan? Nah, ternyata kita cari 5 itu dari mana? 8 kurangi 3, ya kan? 8 kurangi 3 berapa? 5, ya kan? Sini min kali plus min. Coba lihat di sini. Positif, tanda dalam PK tidak sama. Tidak sama, karena dia harus mengurangi. Yang di sini, min kali plus. Nah, lihat ini. Ini merupakan selisih faktor. Kalau selisih berarti kan nggak sama karena dia pengurangan, tandanya plus sama min. Di sini yang besar plus, yang kecil min ya, yang kecil min ini harusnya, ya kan? Nah, ini besarnya plus. Kalau di sini plus berarti yang besar harus plus, yang kecil harus min. X-nya ketemu 3, X-nya ketemu min 8, maka himpunan besar adalah 3, min 8. Contoh selanjutnya, X kuadrat min 16 sama dengan 0. Nggak ada B-nya. BX-nya kan nggak ada ini. Berarti, ya tetap sama. Kita cari faktornya 16 itu berapa? 1 kali 16, 2 kali 8, 4 kali 4. Kalau nggak ada B-nya, berarti nggak ada sisa 0X kan? Berarti kita dapatnya apa? 4 kurangi 4. 4 itu apa? Kan pakainya 44. Yang satu positif, yang satu negatif. Ini nggak ada B-nya 0, maka akarnya akan sama, tapi tandanya berbeda karena nggak ada B-nya, ya kan? Nah, terus ini adalah selisih faktornya 0, ya. Min plus tetap min hasilnya. Kalau B-nya 0, selisihnya berapa? 0, gitu ya. Ini bentuk yang BX, B-nya 0. Maka X-nya ketemu berapa? 4. X-nya ketemu min 4. Nah, maka himpunan penyelesaiannya adalah 4, min 4. Ya. Contoh selanjutnya, sekarang kita akan belajar kalau A-nya itu tidak 1. Ya, ini 2 ya. Artinya
A-nya yang di sini harus lebih dari 1. Ya, tidak 1 ya. Nah, gimana caranya? Sama prosesnya. Kalau tadi X kali X, ini 2X kali 2X. Kita pakainya 2X ya. Karena depannya 2X, maka 2X kali 2X. Terus selanjutnya kita cari faktornya. Ingat 2 kali 12 loh ya. Bukan hanya 12 tok, tapi 2 kali 12. Faktornya berapa? 2 kali 12 itu. 24 itu. 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, dan 4 kali 6. Angkanya ini. Tinggal kita pilih. Dipilih yang mana, Pak? Yang bisa menghasilkan angka 11 kira-kira mana? Kan itu. Ini nggak mungkin ditambah 25, dikurangi 23, ditambah 14, dikurangi 10, nggak dapat 11. Ditambah 11, dikurangi 5. Nah, ini ada 11-nya. Oh, berarti faktornya ada di sini. 3 dan 8, ya. Di 3 dan 8 ini supaya dapat menghasilkan min 11, berarti gimana? Ya udah, kita kasih min semua. Di sini min 3, di sini min 8. Di jumlah berapa? Min 11, ya kan? Tandanya min kali min positif di sini. Lihat ini. Ini adalah selisih. Tanda dalam PK sama. Ya, karena ini adalah penjumlahan dia di sini. Ini adalah jumlah faktornya. Kalau jumlah tandanya sama, ya kan? Kalau selisih berbeda, kan gitu. Min kali min plus juga, kan gitu. Nah, ini apa? Ini kita apa namanya? Kita sederhanakan. Kenapa? Karena 3 kali 8 tidak 12, Pak. 3 kali 8 itu 24. Karena kita cari faktor 24 kan tadi. Nah, ini kita sederhanakan. Dari 2 perkalian ini, 2x min 3 dan 2x min 8, yang kita sederhanakan yang ini. Ini dibagi 2, Pak. Yang 2x min 8 jadi x min 4. Ya kan? Yang ini kan sudah nggak bisa. Maka hasil pemfaktorannya adalah ini 2x min 3 dikali x min 4. Sekarang coba kalikan. Min 3 kali min 4 plus 12, ya kan? Cocok. 2x kali min 4, ya min 8x. X kali min 3, min 3x. Dijumlahkan, min 11x. 2x kali x, 2x kuadrat. Cocok kan? Nah, ini keunikannya ya. Nah, maka X-nya ketemu 3/2, yang di sini X-nya ketemu min 4. Maka himpunan penyelesaian adalah 3/2, min 4 ya. Contoh yang kedua, yang selanjutnya ya. Ini tentang A-nya yang lebih dari 2. Ini contohnya 6x kuadrat plus x min 15. Jangan takut ya. Tetap sama, 6x kali 6x sama dengan 0 gini ya bentuknya ya. Kita cari apa? Perkalian A dan C juga ya. Nih, 6 kali 15 itu berapa? 90. Faktornya 90 berapa? Ini. Ada 1 kali 90. Ada 2 kali 45. Ada 3 kali 30. Ada 5 kali 18. Dan 9 kali 10. Jaluke apa? Jaluke X. Bene piro berarti 1 atau min 1 yang kamu dapatkan. Nggak mungkin ini 91 sama 89. Ini 45 ditambah 2, 47. Nggak mungkin. Berarti angka-angka yang dekat sini 9 dan 10, Pak, bisanya. Kalau dijumlah 19, kalau dikurangi 1. Oh ya ini. Maka kita masukkan angka 9 dan 10-nya di sini, ya kan? Faktornya berapa? Ya 9 dan 10 ini, tapi belum tahu min plusnya, ya kan? Pak, kalau di sini 1 ya berarti di sini 10 kudu positif, gitu kan? 9 negatif. Betul. Nah, gini loh. 10-nya harus positif, 9-nya harus negatif karena 10 dikurangi 9 itu 1x gitu ya. Min kali plus itu min. Nah, ini lihat ini. Nah, tanda dalam persamaan kuadrat tidak sama karena neng kene min. Kalau di sini min, ini merupakan selisih faktor atau pengurangan ya. Pengurangan ini jelas berbeda, ya kan? Nah, lihat. Bentuknya akan jadi seperti ini. Ini namanya disederhanakan. Keduanya bisa disederhanakan, Pak. Iya, harus bisa.
karena nanti akan membentuk 6x kuadrat ini, ya kan? Kalau dari sini kita nggak kalikan nggak sama. 9 kali 10 aja 90, di sini 15. Nggak sama. Di sini dibagi berapa? Dibagi 3, Pak. 2x min 3. 6x plus 10 dibagi berapa? Dibagi 2, Pak. 3x plus 5. Tergantung penyederhanaannya dan sesuai sekarang. 2x kali 3x berapa? 6x kuadrat. Yang belakang, min 3 kali 5 berapa? Min 15. Sekarang tinggal yang tengahnya ini. 2x kali 5, 10x. Min 3 kali 3, min 9x. 10 kurangi 9, 1. Cocok. Ya, cocok. Ya, setelah kita mempelajari tentang pemfaktoran, yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran, selanjutnya kita masuk ke yang kedua, yaitu dengan kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna itu apa? Ini bentuk biasa pertama ya. Kuadrat sempurna kita bentuk jadi bentuk kuadrat, ya kan? Ini contohnya x kuadrat plus 6x plus 8 dulu. Ini biasa, kalau kita faktorkan cepet ini ya. Nah, yang pertama kita harus pisahkan. Konstantanya kita pisahkan. Tadi bentuk x kuadratnya benar murninya seperti ini. Tapi kita akan mencoba membuat dari ini x kuadrat plus 6x jadi bentuk persamaan kuadrat. Tapi ingat ini dulu. Ingat ini dulu ya. Kalau a plus b dikuadratkan jadinya ini a kuadrat ditambah 2ab. Artinya 2 kali a kali b ya, ditambah b kuadrat. Ini konsep dasarnya harus kamu ingat ya. Nah, ini langsung seperti ini. Kenapa? Kok langsung ada 3 di sini? Padahal di sini 6x. Nah, ini prosesnya seperti ini. Ini a-nya kita umpamakan x, b-nya kita umpamakan 3. Ya, kita kuadratkan jadi apa? X kuadrat ditambah 2, ini 2 sama, a-nya 3, b-nya x, tambah 3 kuadrat. Jadinya apa? Jadinya x kuadrat ditambah 6x plus 9. Lihat di sini. Lihat di sini. Nah, ini kan x kuadrat plus 6x sama dengan min 8 ini. Ini x kuadrat plus 6x. Lihat. Artinya, kalau dia x kuadrat plus 6x ini kita bentuk menjadi bentuk kuadrat dalam kurung kuadratnya ini, maka 6 ini harus dibagi 2 menjadi 3. Nah, ini semuanya kita kuadratkan. Hasilnya ini, x kuadrat plus 6x plus 9. Berarti yang sebelah kiri ini ketambahan angka 9 kan? Karena tambah 3 kuadratnya itu. Otomatis yang sebelah kanan ini harus ditambah 9. Nah, ini. Sini 9, sini sudah ketambahan 9 jadi pas gitu loh maksudnya ya. Nah, inilah bentuk kuadrat sempurnanya. X ditambah 3 kuadrat itu sama dengan 1. Ya kan? Kita mau cari X-nya, Pak. Maka kuadratnya ini akan kita hilangkan. Seret. Nah, hilang tapi di sini yang sebelah kanan menjadi akar. Kalau kuadratnya hilang di sini jadi akar ganti ya. Nah, akarnya 1 itu berapa? Yo plus minus 1 kan gitu. Maka X-nya berapa? Ini X-nya. X plus 3 sama dengan 1 atau X plus 3 sama dengan min 1 karena satunya plus minus kan gitu. Maka X1 dan X2 nya ini 1 min 3 dan min 1 min 3 ketemunya min 2 dan min 4 ya kan, hasilnya seperti ini. Bisa dimengerti ya. Intinya di mana? Di sini 6 nya dibagi 3 dalam kurung dikuadratkan. Ketambahan angka berapa? Yo 3 kuadrat ini tambahnya gitu ya. Nah, sekarang coba bentuk pecahan ini yang pecahan. Bentuk pecahan X kuadrat plus 5x tambah 9/4 sama dengan 0. Itu gimana itu Pak caranya? Yuk kita pisah dulu kan, 9/4-nya ke kanan gitu kan. Jadi min 9/4 ya. Nah, ini harusnya di sini nanti berapa? Tapi ingat dulu aja di sini. Kita mengingat-ingat rumus ini. Ya kan? Seret.
5 kalau di sini harus jadi 5/2 ya, karena dibagi 2 kan. Tadi 6 dibagi 2 kan 3. Ini 5 yang di sini dibagi 2. Jadi X plus 5/2 kuadrat itu hasilnya ini. X kuadrat plus 5X plus 25. Yang sebelah kiri ketambahan 25/4 ini. Ya kan, ini yang kuning ini kan diketambahan 25/4. Maka sisi kanan juga harus ditambah 25/4. Ya kan? Ini mana tambahnya? Tambahnya di dalam kurung ini nggak kelihatan. Tapi yang di sini kelihatan 25/4-nya kan gitu. Jadi sudah imbang yang kanan dan kiri. Di sini tambah 25/4, di sini juga 25/4. Tadi kan awalnya cuma ini, ya kan? Nah, lanjut sekarang. Kuadrat. Ternyata 25 kurangi 9 itu berapa? 16. 16/4. 16/4 itu berapa? 4 kan gitu. Nah, maka kuadratnya hilang ini ya. Ini jadi X plus 5/2 itu sama dengan akar 4. Ini kuadratnya hilang ya. Nah, maka jadinya X plus 5/2 sama dengan berapa? Plus minus 2. Maka hasilnya ini plus 5/2 sama dengan 2, plus 5/2 sama dengan min 2. Jadinya X-nya ketemu min setengah, X-nya ketemu min 9/2. Jadinya pecahan ya. Intinya di mana? Di 5/2 ini ya. Nah, sekarang bentuk yang terakhir. Nah, bentuk apa, Pak? Bentuk yang A-nya lebih dari 1. Kalau A-nya lebih dari 1 piye? 2x kuadrat plus x min 10 sama dengan 0. Karena ini A-nya lebih dari 1, ya otomatis kita harus buat angka 1 kan di sini. Maka diapakan? Kita bagi 2. Semua dibagi 2. X kuadrat plus setengah x langsung dipindah neng kene min 10-nya dibagi 2. Jadinya plus 10 bagi 2 5 ya di sini. Tetap ingat ini ya, petuahnya tetap seperti ini. Ya. Nah, kalau di sini setengah, separuhnya setengah berapa? 1/4. Jadi X plus 1/4 kuadrat itu berapa ini? X kuadrat plus setengah X plus 1/16. Berarti ketambahan angka 1/16 yang sebelah sini, ya kan? Ini ketambahan angka 1/16 di sini. Maka di sini sebelah kanan ini juga harus ditambah 1/16. Ya. Nah, ini X kuadrat plus 1/4 kuadrat sama dengan 5. 5 jadinya per 16 berapa? 80. Nah, jadinya ini kuadrat ini jadinya 81/16 ya. Ini kuadratnya hilang harusnya ya. Nah, maka X plus 1/4 itu sama dengan plus minus 9/4. Maka X-nya ketemu berapa? Sini 9/4, di sini ketemu min 2. Nah, ini X-nya ketemu 2 dan X-nya ketemu min 9/4. Itu ya. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, lanjut. Sekarang yang ketiga, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Tadi yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan melengkapkan kuadrat sempurna, ya kan? Nah, sekarang kita masuk dengan rumus ABC. Rumusnya gimana, Pak? Rumusnya seperti ini, ya. Kalian sudah tahu ini rumusnya. B kuadrat plus minus B kuadrat min 4AC ya per 2A ya. Nah, ini contoh soalnya. X kuadrat min 3X min 4 sama dengan 0. Karena rumusnya ini pakai ABC, kalian harus mengingat materi awalnya tadi, ya kan? A-nya berapa tadi? Oh, A-nya 1, Pak. B-nya min 3, C-nya min 4. Ini harus sudah fasih untuk bisa masukkan ini ya. Nah, lanjut. Setelah ini kita masukkan angka-angka ini ke dalam rumusnya. Maka akar-akarnya berapa? Nah, kita masukkan angka yang min B. Jadi min. Jadi nanti positif ya. Di sini B kuadrat, Pak. Tapi kok plus, Pak? Di sini angkanya bebas. Min plus
nggak usah ditulis nggak apa-apa, karena B kuadrat hasilnya tetap selalu positif. Jadi di sini harusnya min 3 kuadrat, ya kan? Min 4 kali A-nya 1, C-nya min 4. Jadi min 4 kali min 4 nanti, ya. Nah, ini hasilnya 3 plus minus akar 3 kuadrat 9 ya. Plus minus ini jadi min kali min jadinya plus 16. Dibagi 2 Pak, 2 kali 1. Nah, 9 tambah 16 berapa? 25. 3 ditambah plus minus akar 25. Artinya apa akar 25? Ingat akarnya 25 itu tidak 5 loh. Tapi berapa? Plus minus 5 ya. Bukan 5 tok. Kenapa? Karena 5 kuadrat 25. Min 5 dikuadratkan juga 25. Maka X1-nya ini yang tambah. Jadi 3 ditambah 5 dibagi 2. Hasilnya 4. X2-nya yang kurang berarti kan? 3 dikurangi 5 dibagi 2. Min 2 Pak, dibagi 2 min 1. Maka akar-akarnya ketemu berapa? 4, min 1. Jelas ya? Angkanya mudah ini ya. Ini susahnya di apa? Di angka rumit, angka besar. Kalian akan susahnya di situ ya. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini. Nah, ini 2x kuadrat min 11x plus 11 sama dengan 0. Kita buat A-nya lebih dari 1 ya. Supaya ada perbandingan. Nah, tetap sama. A-nya berapa? 2, B-nya min 11, C-nya 12. Maka akar-akarnya, ingat rumusnya dulu. Ini ya, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, ini ingat, yang beda di mana? Ini min 11-nya min ya. 11 kuadrat min 4A-nya 2, C-nya 12. 2 per 2 kali 2. Bukan 2 kali 1, tapi 2 kali 2. Nah, sekarang 11 plus minus akar 121 ya dikuadratkan ya. Terus dikurangi 4 kali 2 kali 12 berapa? 96 ya. 96. Dikurangi berapa? Oh, ketemu angka 25 lagi. Kalau 25 berarti akarnya plus minus 5. Ingat ini pernya berapa? Per 4. Maka X1 dan X2-nya berapa? 11 ditambah 5 dibagi 4. 16 bagi 4 itu berapa? 4. X2-nya 11 kurangi 5 dibagi 4. 6 per 4 atau 3 per 2. Jadi akar-akarnya ketemu 4,3 per 2. Itu ya. Itu materi kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk mencoba mengulang materi untuk persiapan penilaian akhir semester. Terima kasih, tetap semangat dan terus belajar.